masih ada segolongan masyarakat yang tidak tersentuh program apapun dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau dari CSR atau mana-mana. Mereka itu tidak terlihat atau tidak terjangkau oleh sistem yang ada. Kelompok masyarakat yang selalu oleh masyarakat saja dipencilkan, sampah masyarakat. Kalau dulu wah judi, mabuk, narkoba apa tuh. Ini ramai di sini. Malam suntuk minum, Judi, minum, kadang-kadang kelahi, ya gitu. Susah cari kerja. Dulunya banyak pun cari duit, dapat duit, main judi, laki-lakinya habis. Yang nggak begitu bisa-bisa jadi pencuri. Seperti itu tidak ada masa depan lah untuk berpikir ke depan mau maju itu apa. Kelompok ini diusir. Bagaimana seorang PSK datang, dia ingin sadar dan untuk itu dia butuh dana untuk modal. Kemudian dia datang ke kelompok ibu-ibu, ibu-ibunya tidak mau jabat tangan. Ada orang yang penderita HIV/AIDS, dia ingin juga mendapatkan bantuan dari PNPM, tapi masyarakat sana salaman aja nggak mau. Jadi awalnya orang masih takut-takut. Di rumah sakit saja masih ada karyawan-karyawan atau petugas-petugas medis yang kalau ketemu. Untuk menangani ini nggak bisa kita pakai cara proyek, karena yang berjalan adalah hati, bukan aturan proyek. Harus ada sesuatu treatment yang khusus. Karena itu kita memerlukan mitra yang bisa dengan empati, dengan hati, dia mendampingi ini. Beda dengan PNPM yang normal. Ini keraknya, minusnya, ini di dasar laut kemiskinannya, nggak bisa ujuk-ujuk dikasih modal. Karena itu di PNPM Peduli kami tidak mendorong mereka punya usaha dan kerja dulu. Kami kembalikan harkat martabat mereka, ya, bahwa Anda itu manusia, punya harga diri, punya martabat. Nah, itulah itu. Mereka sendiri juga ada ketakutan untuk bergaul dengan masyarakat normal. Jadi nggak akan nyambung kalau langsung ujuk-ujuk dicampur. Karena itu program pertama dari PNPM Peduli adalah kembalikan harkat martabat mereka. Gitu. Mereka tuh sama hak dan kewajibannya dengan masyarakat. Nah, yang tidak boleh mereka itu dieksklud, diusir, dipencilkan dan sebagainya. Yang termiskin dari yang termiskin, yang paling diperlakukan tidak adil di negara ini, yang tidak ada bantuan apapun, yang terpuruk, yang terpencil, yang mana yang tidak ada di peta sama pun, tapi dia ada dan dia adalah warga negara Indonesia. Ambil itu. Kami berangkat dari sini menuju ke Koja itu jam 7. Semua warga desa Lawe berangkat untuk bagotong ibu. Sampai di Koja kami sudah jam 8 malam. Kami perkirakan kelompok-kelompok marginal yang ini seperti ini itu ada 4 jutaan. Ada. Bagaimana hubungan para staf pemerintah desa terhadap Tetapi di PNPM Peduli selama 3 tahun kita baru menjangkau, menyentuh sekitar 40 ribuan lah, ya. Masih banyak tuh yang harus kita bereskan. Belum lagi kita bicara mengenai korban human trafficking, ya. Di Kalimantan, di Singkawang aja saja ada 44 ribu, ya. Kita baru masukkan sekitar 4 ribu. Kerja di Malaysia, dia jual lah depan Nema, dia kasih uang, majikan kasih uang 4.000. Ya emang kan tidak bisa ngapa-ngapain kan, takut. HP pun tidak boleh bawa HP-nya kan diambil sini. Disiksa, makan babi semua dimakan. Trauma, langsung trauma deh. Disetrum, ditampar kalau tidak mau makan tuh. Rambut dipotong, habis digondol jadi orang laki. Akhirnya aku enggak tahan lagi dah, Bu. Ada teman aku tolong. Udah kamu lari saja dari sini, dia bilang kan. 9 bulan enggak ada gaji. Prosesnya belum selesai, ya. Kami hanya ingin mengugah melalui PNPM Peduli agar semuanya bertanggung jawab, tidak hanya pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat juga. Trafficking udah bukan hal yang baru lagi. Banyak generasi muda kita yang menghabiskan usia produktifnya. Jadi memang tentang bahayanya trafficking dan bisa kita tuntut kalau ada masyarakat dengan kita adanya yang paralegal sangat membantu pemerintah desa sebenarnya, Pak. Fasilitatornya dari mereka harus bisa menerima bahwa mereka itu adalah saudaranya. Tapi kau kan udah ngajukan gugatan cerai ke waktu ya?
Tapi selama itu nafkahnya adek ya. PNPM Peduli ingin mendorong harkat dan martabat mereka. Mereka bisa duduk dan berdiri sama, tegak. Kami percaya bahwa isu kemiskinan adalah juga isu governance. Tidak mungkin ada orang miskin harusnya kalau prinsip good governance itu bisa dilaksanakan dengan baik. Para pelaku aktivis PNPM, ya, Anda jangan ikut-ikutan jadi birokrat harus nanya KTP. Pokoknya orang miskin yang termiskin di daerah Anda, siapapun dia, Anda harus tolong. Itu kriteria. Model yang efektif, gitu ya, layanan kesehatan yang bisa menjangkau kebutuhan dalam seperti apa. Layanan kesehatan tidak bisa pasif menunggu mereka datang. Gitu. Tapi memang layanan kesehatan yang ke depan harus dikembangkan adalah tim medisnya atau dinas kesehatannya yang memang jemput bola. Kami tadinya hanya memberi informasi, tapi dengan program PNPM Peduli kami sudah jalan dengan tim VCT, sehingga ini juga menolong masyarakat tidak hanya mendengar informasi. Dalam diskusi kami selalu bicara tentang tanggung jawab untuk dirinya, untuk keluarga, untuk jemaat, dan untuk masyarakat. Sehingga ketika kita bicara bahwa tanggung jawab bersama, akhirnya semua orang akan berdiri dan bilang, oke, saya mau memeriksakan diri. Kan harus pemerintah harus betul-betul membuka mata bagaimana supaya mereka harus lihat hal ini. Karena hal ini sudah menyangkut nyawa orang Papua terancam. Yang terjadi di Papua ini untuk apa? Untuk orang Papua kok. Kenapa orang Papua punya nyawa ini kita tidak bisa selamatkan. Jadi saya pikir ke depan ini pemerintah harus berperan. Itu menyakitkan sekali. Mereka warga negara Indonesia, mereka tidak berbuat korupsi dan kriminal, ya, tapi mereka di-exclude oleh masyarakat. Dianggap mereka itu bukan manusia. Sesuatu yang penting menurut saya di negara Pancasila masih jauh, ya, karena ini nggak bisa hanya setahun 2 tahun. Tetapi setidaknya kita sudah mulai melihat peta jalannya. Kita belajar dari lapangan, mana yang bisa kita lanjutkan, mana yang tidak. Program-program kemitraan selalu bekerja bersama dengan pemerintah untuk mencoba mempengaruhi kebijakan yang ada dan juga bekerja dengan masyarakat sipil untuk sekaligus mengadvokasikan dan belajar pengalaman dari lapangan. Ini yang saya kira bisa memberikan kontribusi yang sangat besar di dalam upaya mengubah tata kelola di Indonesia. Bagaimana Bapak melihat pendamping yang ideal? Memang fasilitator atau pendampingan untuk PNPM Peduli itu cukup. Fasilitator itu dia punya hati dan mau berkorban. Jadi batu Dona dan Gita ada mirip pohon dueko. Dia mau jadi apa? Nggak perlu sarjana, karena ini bukan masalah teknis. Kami bisa latih menangani suku anak dalam, bagaimana menangani PSK, bagaimana menangani pecandu narkoba, Tapol PKI. Tetapi yang penting dia punya hati. Creating champion from their community. Ciptakan berbagai pahlawan kehidupan dari mereka. Kalau dari PSK, jadikan mereka champion. Kalau dari Tapol, dari penderita HIV dan sebagainya, dari mereka. Anak yang bekerja di jalan itu sangat berbeda sekali keinginannya, sikapnya, tingkah laku. Itu merupakan suatu tantangan. Warga binaan kita yang ada di sini sudah nyaman dengan kondisi di mana dia mendapatkan uang secara instan seperti mengamen, mengemis, memulung dan lain-lain. Saya ikut pelatihan musik PNPM Peduli. Saya ingin menunjukkan kemampuan saya. Sangat senang dan ada kebersamaan. Bapak saya bisa tersalurkan di sini. Harapan saya ingin menjadi drummer. Ingin menjadi gitaris yang andal. Golongan yang sering oleh masyarakat disebut sampah masyarakat, muncul dia championnya itu, ya. Dan sekarang
ada 2 kelompok yang mengikuti arus kelompok Tani Muda ini. Jadi mereka mengumpulkan anggota sejumlah 60 orang, ibu-ibunya, bapak-bapaknya 18 orang. Mereka melihat kegiatan kami seperti apa, terusnya mereka tertarik juga dan mereka membuat juga, melakukan seperti kegiatan kami ini, membuat karet unggul, terusnya kami nantinya menanam karet itu di lahan masing-masing. Jadi lahan itu kalau sudah ada isinya kita bisa membuka lapangan kerja. Tunjukkan kepada para elit di negara ini sebenarnya pahlawan kehidupan yang benar itu. Mereka lah yang belum pernah diangkat atau bahkan diterima oleh masyarakat Indonesia. PNPM Peduli itu jembatan saja agar menaikkan status dia menjadi sama dengan masyarakat normal, sehingga mereka bisa punya akses kepada lembaga keuangan, ya, dia punya potensi untuk ke tahap yang lebih maju lagi, gitu sebenarnya. Bergunanya bikin kerajinan tangan, saya kan mengikut handicraft. Setiap ada sampah apapun kami gunakan untuk bikin bunga, tempat lampu, tas. Kebetulan di sini kan terjadi bongkaran nih, saya bikin aja buat kayak model-model pot gini, dicat kalau ada catnya Pak ya. Kami membuat satu kelompok untuk mengelola pembuatan minyak. Kendalanya pemasaran. Minyak yang kita buat, kita pasarkan pada tempat kita aja sendiri dengan harga yang standar. Pertama itu yang kita hancurkan adalah benteng-benteng yang membatasi akhlak mereka. Mereka itu menganggap kemiskinan adalah ya udah nasib saya nerimolah, udah ini. Keliru itu, ya. Anda adalah manusia yang diciptakan oleh Tuhan dengan seperangkat hak-haknya. Tidak boleh diperlakukan tidak adil oleh siapapun. Spirit kejuangannya, saya punya kewajiban, saya punya hak. Setelah itu mereka sebagai insan tentu punya mimpi. Apa? Dahsyat sekali itu, ya. Energi mereka bukan di bantuan uang, bukan loh, bukan di training, tapi di mimpi mereka. Saya ingin punya toko kue biar bisa menghasilkan sehari-hari saya supaya tidak menjadi pengamen lagi di jalan. Kita hanya yakinkan Anda pasti bisa wujudkan mimpi Anda, percaya deh. Kita belajar dari apa yang kita lakukan salah, nanti dari belakang kita perbaiki. Dulu yang di sana kan cuma para orang tua kita. Minat untuk ngajari anak nggak ada, terus si anak nggak mau bertanya, sekalipun lihat ibunya begini. Setelah ada kelompok ini kok semua saling tanya, teman yang bisa lainnya ngajari yang lainnya. Nah, tugas fasilitator itu meyakinkan, bisa, ternyata saya bisa nih wujudkan mimpi saya, punya rumah, punya suami, punya salon. Anggota kelompok kami ini semuanya rata-rata ditinggalkan oleh suaminya ke luar Jauh negeri. perubahannya. Sebelum ada kelompok penghasilan saya kira-kira 25 itu pun musiman. Tapi setelah ada kelompok saya ikut bertenun sehingga saya ada kegiatan juga. Rengginan sama rempeyek. Sekarang karena orang semua sudah tahu, pesanan banyak sampai 1 juta 2 hari. Artinya apa? Kalau bangsa Indonesia punya mimpi, semua bisa. Mau jadi negara paling hebat seakhirat juga bisa kok. Nah, kita ini kurang dalam mimpi ini. Achieving your own dream, bukan mimpi orang lain. Akan jauh lebih baik mereka itu punya mimpi sendiri. Jadi